Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di akhir pekan hari Sabtu hari ini. Kita mau melaksanakan kegiatan kita di hari ini, tapi sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami sampai pada hari ini karena kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah aturkan bagi kami. Dan mendasari seluruh kegiatan kami di hari ini, kami rindu untuk membaca juga merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami akan baca dan renungkan kami boleh pahami dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini di akhir pekan, dari Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10. Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10. Demikian saudara-saudara. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang sebelum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cara yang dapat digunakan untuk menasihati orang untuk segera meninggalkan kekerasan hatinya. Ada orang yang dipanggil didoakan, di pastoral, diberikan kata-kata yang baik dan lembut. Ada juga orang yang mungkin ditegur dengan kata yang keras. Juga dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita mendidik anak-anak kita, ada banyak cara yang dilakukan orang untuk mendidik anak-anaknya. Kadang juga di sekolah saudara-saudara, ada banyak cara guru mendidik anak-anaknya, mendidik murid-muridnya. Mungkin ketika murid-muridnya keliru,
kadang guru marah. Juga dalam persekutuan kita ada banyak cara yang dilakukan untuk menegur orang lain. Melalui perkunjungan-perkunjungan. Dan juga masih banyak lagi. Tentu saudara-saudara itu dilakukan demi untuk membuat seseorang berhasil meninggalkan kekerasan hatinya atau berhasil berbalik pada hal yang baik. Mungkin pernah mendengar orang yang mengatakan, saya tersinggung dengan khotbah misalnya. Harusnya saudara bersyukur ketika saudara tersinggung dengan khotbah. Karena firman Tuhan tidak hanya menina-bobokan saudara, tetapi firman Tuhan juga dapat menjadi bagian dari saudara untuk melihat apa tindakan-tindakan Tuhan untuk mendidik saudara ke arah yang lebih baik. Dalam pembacaan kita tadi, semua tulah yang dijatuhkan kepada orang Mesir bertujuan untuk membuat Firaun dan bangsa Mesir sadar bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada Allah-Allah lain. Allah Israel lebih berkuasa daripada dirinya. Bahkan Allah Israel mampu melepaskan umatnya dari belenggu penindasan di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kuasa Tuhan itu dinyatakan. Tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung di seluruh Mesir, dinyatakan oleh Tuhan. Tulah ini yang membuat Firaun akhirnya menyerah. Ia tidak lagi mau berkeras hati. Kenapa saudara-saudara? Anak sulung Firaun dan bahkan anak sulung hewan sekalipun dari milik orang Mesir mati. Sehingga ratap tangis terdengar di seluruh Mesir. Luar biasa tindakan Tuhan, didikan Tuhan kepada orang-orang yang keras hatinya. Firman Tuhan bukan hanya menina-bobokan saudara, mau mengatakan saudara dan mau menyenangkan, hanya mau menyenangkan menurut pikiran saudara, menurut hati saudara. Tapi firman Tuhan juga dapat menegur saudara dari kekerasan hati saudara dan saya. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita mau menegaskan bahwa Tuhan itu maha kuasa, menggunakan segala macam cara dalam menyelamatkan umatnya. Jika saudara merasa saat sekarang ini tertindas, percaya bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong saudara. Tapi jika saat ini saudara ditegur oleh firman Tuhan, jangan marah dong sama pengkhotbahnya. Jangan marah sama persekutuannya. Tetapi hendaknya kita introspeksi diri bahwa firman Tuhan menegur saya untuk lepas dari kekerasan hati saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan itu dapat mengubah segalanya. Kita hanya membutuhkan sikap dan kesiapan hati untuk berubah. Dan juga saudara-saudara, kita harus siap untuk bertobat. Janganlah mengeraskan hati dalam kesalahan seperti yang dilakukan oleh Firaun. Tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan dengarkanlah nasihat Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita saudara-saudara sudah banyak hal yang dilakukan
hanya semau hati saya. Yang penting hati saya senang. Lalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan mungkin juga ada didikan-didikan Tuhan yang kita abaikan. Dan ini berat, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong saya dan saudara melalui kehidupan ini dan bijak melihat kehidupan ini. Bahwa hidup ini diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terpuji Dia. Amin. Kita patut bersyukur saudara-saudara bahwa kita boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dalam mengakhiri minggu ini. Untuk itu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mengajak kepada kami semua untuk terus mendengarkan didikan Tuhan. Mendengarkan nasihat Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami memahami itu Tuhan. Sehingga kami berlakukan dalam kehidupan kami. Juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terus mengeraskan hatinya dan melupakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, kami percaya bahwa ada banyak cara Tuhan untuk melindungi mereka, bahkan mendidik mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami bermohon kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk berlaku sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa oleh pengampunan Yesus Kristus di kayu salib, dosa kami diampuni. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami masing-masing dalam menikmati akhir pekan hari ini. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati keluarga kami, agar mereka boleh terus mengingat akan Dikau dalam setiap kehidupannya. Juga secara khusus jemaat Barabaraya, dalam kehidupan masing-masing mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka. Yang bergumul Tuhan karena sakit, Tuhan berkati mereka untuk lepas dari penyakit yang mereka derita. Secara khusus kami mendoakan saudara kekasih kami Sumbung dan beberapa orang tua kami yang sudah lanjut usia. Lindungi mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga ini kami datang kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur bahwa kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk dinikmati juga oleh saudara-saudara kita yang lain, silakan di-share dan jangan lupa di-like juga di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih, sampai ketemu.